Oke, saya ke Bawaslu dulu. Ini kait dengan penundaan pilkada. Ada beberapa hal yang kemudian menarik ketika ada calon petahana yang maju, dan kemudian salah satunya adalah calon yang penantang. Yang penantang bilang ini adalah bisa jadi dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang kemudian memanfaatkan entah itu bantuan sosial dalam konteks pencitraan ataupun problem-problem lain. Itu saya ingin langsung ke Bang Rahmat Bagja dari Bawaslu Republik Indonesia. Silakan Bang, ulasannya terkait Perpu dan beberapa opsi penundaan tersebut. Siap, terima kasih Mas Operator, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Rahmat. Mas Nemi, Mas Anam. Siap, Bang. Ya, ini kalau kita lihat ya, Perpu nomor 2 tahun 2020, ini ada 3 hal ya. Kemudian tadi Pak Alam telah menyampaikan 3 masalah rencana awal, masalah penundaan Desember sampai 2 Desember 2020. Jika terjadi penundaan lagi, maka ada rapat keputusan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR. 3 itu saja sebenarnya Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, masalahnya Perpu ini tidak mengatur bagaimana jeda yang terjadi antara penundaan sampai dengan pelaksanaan pilkada terjadi. Nah, akan jadi permasalahan. Kenapa? Karena pada saat ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tetap berlaku, kecuali yang tadi masalah penundaan tadi ke Desember tahun 2020. Pasal 71 ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu ada rentang waktu, dan 188 misalnya, ada rentang waktu mengenai bagaimana seseorang bisa dijerat ya, pejabat daerah, pejabat negara, itu bisa dijerat dengan anggaran pidana pemilihan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah atau anggaran negara untuk kepentingan calon. Nah, kepentingan calon ini ditarik dari waktu 6 bulan sebelum penetapan calon terpilih. Menurut tahapan yang sudah dilalui, yang sekarang sudah berubah, tanggal 8 Juli ada penetapan calon terpilih. Nah, dari 8 Juli ditarik ke belakang selama 6 bulan, berarti tanggal 8 Februari. Dan semenjak 8 Februari, maka Bawaslu itu bisa kemudian melakukan penindakan dan juga penelusuran terhadap permasalahan-permasalahan ini. Dan tetapi pada Maret 11 atau 12 Maret itu, pertengahan Maret, teman-teman KPU dengan SK KPU 179 yang kita dorong juga oleh Bawaslu agar menyelamatkan ini teman-teman PPK tadi, ada yang terhenti pada saat di perekrutan seleksi PPS di teman-teman KPU. Ya. Nah, ada tahapan pencalonan yang berhenti pada saat verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Ya. Nah, sekarang masa jeda itu antara 179 sampai dengan sekarang terjadilah karena ada pandemi COVID-19, maka kepala daerah ataupun petahana ataupun siapapun yang akan bertarung, ini bukan hanya petahana. Ada misalnya Sekda kan bukan petahana. Sekda, Pak Kadis yang akan maju ke depan, ini berusaha kemudian mempengaruhi para pemilih dengan melakukan bansos dengan tanda kutip. Nah, ini bantuan dari pemerintah, tanda kutip lagi, bantuan kepala daerah ditempeli foto kepala daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, karena rentang waktu ini tidak terpenuhi, begitu dengan SK 179 tahapan itu berhenti, ditunda, maka rentang waktu 6 bulan menjadi tidak pasti. Inilah permasalahan Bawaslu untuk menindaklanjuti politisasi bansos yang sekarang diduga banyak dilakukan. Dari temuan kami, hampir di 9 provinsi dan di 23 kabupaten kota, kami menemukan politisasi bansos yang ini masih terus mengalir datanya ke Bawaslu tingkat RI. Karena di teman-teman di kabupaten kota dan provinsi yang kemudian langsung berhadapan dengan masalah ini. Apa yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu? Bawaslu kemudian melakukan, kami ada namanya SE, Surat Edaran Penanganan Pelanggaran pada saat pandemi COVID-19. Bagaimana caranya? Ada yang pelanggaran yang tidak memerlukan rentang waktu tahapan, misalnya netralitas ASN. Nah, itu masih bisa kita lakukan ini.
sampai sekarang. Nah, akan tetapi yang jadi masalah ada pada saat penggunaan program kerja dan anggaran untuk kepentingan calon. Ada dalam tanda kutip ada deliknya, ada unsur pasal yaitu 6 bulan sebelum penetapan calon terpilih. Dan inilah tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, yang kami lakukan dengan EC ini, kami ada dua ininya. Pertama, menghimbau kepada yang bersangkutan untuk mengganti ataupun mengubah hal tersebut. Misalnya, kalau anggarannya dari APBD, bilang dari APBD, bukan dari yang bersangkutan. Jangan sampai kemudian dari saya, kepala daerah, bukan. Ini dari pemerintah. Pemerintah daerah bukan hanya kepala daerah. Dari negara. Negara ini tidak terwujud dalam satu orang. Oleh sebab itu, inilah yang kemudian menjadi perhatian kami. Kami melakukan surat himbauan, misalnya Bawaslu Kota Semarang, Bawaslu Kota Klaten, kalau tidak salah, ini melakukan himbauan kepada para calon petahana yang diduga akan maju. Ini kan masih calon yang bakal calon yang diduga akan maju. Artinya Bawaslu sekalipun belum ada penetapan bisa melakukan penindakan. Pencegahan penindakannya himbauan. Ya, kalau nanti penindakan masalahnya harus masuk ke pidana unsurnya, bukan pelanggaran administrasi. Itu nanti harus jelas calonnya, penetapan calonnya kapan. Ini yang unclear di Perpu nomor 2 tahun 2020. Inilah menurut saya, inilah menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan pelanggaran. Nah, walaupun demikian, kami dengan usaha satu himbauan meminta kepada Mendagri, khususnya Mendagri sebagai pembina atau pembina di tingkat pusat kepada kepala daerah dan baik di provinsi dan kabupaten kota. Dia, Mendagri ini, pemerintah ini sebagai pembinanya mempunyai kekuasaan untuk menindak kepala daerah yang seperti itu. Ada di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kami minta kepada Mendagri agar tegas terhadap gubernur dan juga bupati dan wali kota yang bertindak seperti ini. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya DPRD. Masalahnya kami sulit memberikan rekomendasi kepada DPRD karena ini akan ditarik ke politik dan ke politis. Jadi dibilang nanti Bawaslu ikut-ikutan berpolitik. Iya. Artinya kan masuk ke DPRD. Bang, jadi kepemimpinan ini dari penyelenggaraan yang berintegritas biar memiliki dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Mungkin Abang bagaimana bingkai yang seperti ini menurut Bawaslu dalam pengamatannya? Karena kan yang lebih dominan pengawasan. Ya, terima kasih. Pertama, sebenarnya dalam konteks hukum pemilu, dalam semua konteks hukum ya, ada 3 yang harus dicapai. Pertama, kepastian hukum, kedua, kemanfaatan, dan ketiga, ketertiban. 3 ini harus tercakup dalam infrastruktur hukum, yaitu tadi, peraturan perundang-undangan. Dan kemudian, setelah itu kecakapan penyelenggara dalam melaksanakan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan. Tadi sudah diungkapkan oleh Mas Anam, waktu sosialisasi atau waktu BIMTEK pun untuk teman-teman yang ada di tingkat bawah, KPU ad hoc, PPK, Panwas ad hoc, itu akan sangat tergantung dengan bagaimana kita melatih yang bersangkutan. Nah, teman-teman patut disadari, misalnya kami agak mengkritik misalnya teman-teman KPU hanya melatih, kalau tidak salah dulu di pemilu hanya 3 per TPS kan, tidak semuanya dilatih karena keterbatasan anggaran. Nah, bagaimana kemudian mereka itu bisa saling cek, si ketua KPPS bisa mengecek anak buahnya dan anak buahnya bisa mengecek ketua KPPS, sedangkan di KPPS ada 7. Nah, 7 itu menentukan bagaimana proses itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana kita menyatakan bahwa pemilu ini langsung membebas rahasia, jujur dan adil jika nabrak aturan undang-undangan, nabrak PKPU, nabrak kemudian Juknis yang dikeluarkan oleh teman-teman. Nah, inilah yang kemudian menjadi faktor penting ketika pandemi COVID-19. Jangan sampai karena dalam tanda kutip gara-gara bencana, semua aturan ditabrak. Itu pasti menimbulkan ketidakpastian dan tidak tertib akhirnya.
tadi berkaca pada misalnya dalam pelaksanaan saja, pelaksanaan. Apakah pengawas TPS itu berani misalnya? Dia tidak dipercayai masker, hand sanitizer, sarung tangan, terus dia main, oke, saya cek ini berdekatan dengan KPPS, menjaga jarak. Faktor-faktor ini harus dilatih dari awal, harus dibiasakan mereka terlatih dengan situasi pandemi COVID-19 jika Desember ingin dilaksanakan pemungutan suara. Karena menurut Perpu Desember. Ada faktor yang harus dibiasakan kepada penyelenggara. Sekarang Mas Anam sekarang memasuki verifikasi faktual. Menurut Undang-Undang 10 tahun 2016, verifikasi faktual itu dilakukan secara langsung kepada si orang pendukungnya. Benarkah orangnya ini? Nah, dicek langsung. Nah, teman-teman pakai daring bagaimana? Pertanyaan dengan pakai daring, bagaimana pengawasan pakai daring? Ini kami lagi mencari gimana sih mengawasi orang dengan metode, misalnya pakai handphone, dipakai video call, benar nggak orangnya, KTP-nya sesuai apa tidak. Nah, faktor-faktor itu menjadi penting. Jangan sampai nanti ada calon kepala daerah sudah lancung duluan gitu. Calon kepala daerah dia membuat surat pernyataan palsu para pendukungnya. Nah, ini jadi faktor untuk menilai bagaimana menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Jika dalam prosesnya pun terjadi permasalahan dan ketidakadilan, terjadi tabrakan-tabrakan hukum. Nah, ini faktor-faktor ini yang perlu dinilai. Nanti masuk ke pemungutan suara. Bagaimana kemudian, apakah pakai e-rekap? Yang muncul nih e-rekap. Karena pemilu 2019, ada pertanyaan penting di 2019, waktu rekapitulasi makan waktu 1 bulan. Orang tanya-tanya, ini siapa presiden kita selama 1 bulan? Saling mencekam selama 1 bulan itu. Nah, itu harus diselesaikan menurut saya, teman-teman KPU, dan kita juga mengusulkan agar ini dipercepat prosesnya. Dipercepat prosesnya dengan tidak mengorbankan kualitas. Apa yang perlu dilakukan? Dilakukan adalah perbaikan sistem IT-nya KPU. Teman-teman KPU ada yang menyatakan bahwa kemarin, kalau nggak salah KPU menyatakan 100% situng sudah bisa dilihat. Pas kami ngecek ada beberapa TPS itu tidak ada formulir C1-nya, gimana bilang 100%? Bagaimana kita lanjut kepada e-rekap? Trustnya itu sudah mulai hilang, makanya kita harus mengembalikan trustnya masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada KPU, kepada Bawaslu, agar dengan prosesnya dengan cepat tapi berkualitas. Masyarakat tidak diombang-ambingkan selama 1 bulan misalnya menentukan kepala daerah. Artinya begitu, menurut Bang Bagja bahwa pilkada digelar lebih cepat dengan sistem yang kemudian diubah, diolah yang katakanlah seperti digital ataupun apa mungkin lebih baik. Opsinya artinya kalau KPU kan pesimis ketika nanti digelar pada saat Mei akhir itu tidak juga ada kepastian, dia tidak bisa gelar. Ya. Nah, kami di awal, Mas, kalau teman-teman lihat di RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 2, kami mengusulkan di September 2021. Untuk apa? Agar teman-teman KPU bisa berbenah dengan situasi pandemi COVID-19, banyak hal yang perlu diperhitungkan. Akan tetapi kan pilihannya oleh pemerintah diambil Desember 2020. Kami harus melaksanakan itu. Nah, bagaimana mengurangi dampak kepada penyelenggara, itu faktor penting juga. Bagaimana meningkatkan faktor konstitusionalitas pemilih yang akan dipilih. Dia masa media sosial, pakai internet, oke. Gap internet ya. Gap internet di Indonesia ini 56%, Mas. Masih semua di Jawa. Sedangkan nanti pemilihan itu, pilkada itu lebih banyak di luar Jawa. Bagaimana kita mau pakai internet, misalnya di Anambas sana pakai internet, naik turun, nggak jelas. Indonesia ini luas. Jadi itu faktor itu infrastruktur. Saya setuju dengan Pak Jokowi infrastruktur, tapi infrastruktur sekarang harus terlihat ini. Misalnya infrastruktur teman-teman di daerah bisa mendapatkan internet yang baik. Bahkan Menteri Pendidikan kan baru tahu. Menteri Pendidikan baru tahu, oh rupanya susah untuk belajar daring
Kenapa? Karena pertama kuotanya harus ada. Gimana kita bicara kuota? Makanannya susah. Ya. Sekarang bukan hanya ada PDP, ODP, sudah ada OTG. OTG itu orang tanpa gejala atau orang tanpa gaji. Nah itu faktor-faktor tanpa itu gaji juga ya. Menurut saya. Artinya orang tanpa gaji nggak mungkin bekerja juga, Bang ya. Bagaimana mereka beli pulsa, kuotanya misalnya, saya ingin dengar pidatonya Pak Anu pakai daring gitu. Iya. Kuotanya habis 50.000, dengan kata dia mendingan kita beli beras daripada beli itu. Iya. Ini menurut saya kita Bang, memang menanggapi beberapa calon tadi Bang. Artinya kalau di Papua ini problemnya berbeda Bang. Kata Bung Sius tadi, Bung Sius bilang bahwa pilkada hendaknya tidak serentak dilakukan, paling tidak dikembalikan seperti pilkada tempo dulu, yang kemudian masa berakhir ya gelar pilkada, jangan juga diserentakan yang sebenarnya masa berakhirnya belum habis diserentakan. Dan kedua, menanggapi dari petahana kapan saja dia laksanakan, akan tetapi memang tidak elok untuk dilaksanakan di musim pandemik ini. Mungkin sedikit dari Bawaslu. Pertama yang tadi Pak Syos, pilkada ini tidak serentak. Ini sebenarnya sudah selesai. Putusan MK menyatakan harus serentak. Nah, saya bilang ada satu yang menarik di Papua, namanya pemilu asimetris. Di Papua masih ada pemungutan suara, itu tidak one man one vote, tapi dia melalui kepala suku atau suku itu ya. Dia kumpulkan, walaupun ini masih kritik ya, Noken ini masih banyak kritiknya juga. Tapi perlu difikirkan misalnya untuk daerah sini, ini kampanyenya seperti apa lebih pas. Nah teman-teman kami bisa menentukan itu. Metode kampanye di daerah sini, kampanye apa lebih pas. Kemudian disamaratakan, harus ada penyanyi dangdutnya, harus ada ini kan, teman-teman parpol juga tidak terlalu mendidik gitu. Harusnya ada pendekatan baru tentang metode kampanye. Nah di Papua ini agak sulit. Mas harus lihat ke Papua, TPS 1 dengan TPS yang lainnya bisa jam-jaman itu. Nah itu apalagi kemudian yang menarik di Papua pakai sistem Noken. Sistem Noken ini kita cek misalnya, Pak ini pemilihnya mana? Ada Bapak di balik gunung sana. Kita ke balik gunung sana naik kuda. Nah itu faktor-faktor itu harus dilihat untuk Papua. Jadi kepercayaannya dikasihkan satu orang, bukan one man one vote lagi. Bukan one man one vote. Iya. Dan bisa begitu Mas. Kalau kita harus menyatakan Papua, makanya kami menolak yang 6 kabupaten kota, kami tolak di pemilu.